Shalom, selamat hari Minggu bagi jemaat GBI Pasir Koja baik di pusat maupun di cabang-cabang. Puji Tuhan, kita kembali beribadah bersama di hari Minggu ini. Selamat datang juga untuk jemaat yang baru bergabung, kiranya kasih karunia, kesehatan, serta perlindungan dari Tuhan Yesus menyertai kita semuanya. Bagi saudara yang membutuhkan layanan dan informasi gereja, bisa membuka website atau Instagram yang tertera di layar di bawah ini. Juga bagi saudara yang memerlukan konsultasi kesehatan, pangan, dan juga konseling, bisa menghubungi hotline berikut ini. Bagi saudara yang ingin memberikan persembahan dan persepuluhan, dapat melihat nomor rekening berikut ini atau scan barcode yang ada di layar. Juga dapat memberikan melalui kotak yang disediakan di ibadah offline di cabang masing-masing. Sebelum mengikuti ibadah hari ini, mari kita simak pengumuman berikut ini. Ibadah online setiap hari Minggu dimulai pukul 8 pagi. Ibadah offline Minggu 31 Oktober 2021 dibuka di semua cabang, baik di Jalan Pasir Koja 39, Cabang Taman Mimosa, Bandung Selatan, dan SCC. Ibadah dilaksanakan dengan kuota terbatas, usia 12 tahun ke atas, sudah divaksin, dan jangan lupa membawa kartu vaksin atau menunjukkan kartu digital melalui aplikasi Peduli Lindungi. Mengikuti prokes ketat, serta wajib reservasi maksimal H-1. Wajib mengenakan masker dengan benar. Masker tidak boleh di bawah hidung. Harus tertutup hidung dan mulut selama beribadah. Selesai ibadah langsung pulang dan jangan berkerumun. Pada tanggal 7 November 2021, ibadah offline di GBI Pasir Koja akan diadakan 2 kali, yakni pukul 7 pagi dan pukul 10 pagi. Tetap wajib reservasi terlebih dahulu maksimal H-1. Shalom adik-adik sekolah minggu. Hari ini kembali kita ibadah sekolah minggu online di channel YouTube Abi Pasko 39 Bandung. Untuk firman Tuhan hari ini, Minggu 31 Oktober 2021, judul ceritanya adalah Do It Again. Aktivitas online yang sudah selesai adik-adik kerjakan bisa difoto dan dikirim ke guru Abi masing-masing. Ditunggu paling lambat jam 5 sore ini ya. Selamat hari Minggu, selamat beribadah. Tuhan Yesus pasti memberkati. Shalom wanita Betel Pasir Koja 39. Mari kita beribadah dan belajar firman Tuhan bersama-sama dengan tema Pujian Sejati bersama Bapak Frankie Kuncoro. Beliau adalah hamba Tuhan, pemimpin pujian juga pencipta lagu rohani yang berjudul Kemenangan Terjadi di Sini. Pada hari Selasa, 2 November 2021 pukul 6 sore via Zoom yang akan dirilai di akun YouTube GBI Pasir Koja 39. Link Zoom akan dibagikan pada hari H. Sediakan waktu Anda dan Tuhan Yesus pasti memberkati. Shalom anak muda Link Youth GBI Pasir Koja yang dikasihi Tuhan. Ibadah Youth Sabtu 6 November 2021 yaitu minggu pertama akan dilaksanakan di YouTube dengan tema Give Thanks yang akan dibawakan oleh Dr. Hana. Link YouTube akan dibagikan di grup Line atau di Instagram Link Youth GBI Pasko. Yuk teman-teman, kita beribadah ya. God bless you. Selamat kepada saudara-saudara yang berulang tahun sepanjang minggu ini.
Download aplikasi Peduli Lindungi di iOS atau Play Store. Buka aplikasi Peduli Lindungi dan pastikan fitur GPS sudah diaktifkan. Isi nama lengkap dan nomor HP di kolom yang tersedia. Selanjutnya, akan menerima kode OTP yang dikirimkan melalui SMS. Hal ini juga dapat dilakukan dengan mengisi alamat email dan kode OTP akan dikirimkan melalui email. Buka kembali aplikasi Peduli Lindungi, lalu masukkan kode OTP tersebut. Setelah selesai membuat akun, akan menjumpai halaman utama atau beranda. Demikian pengumuman minggu ini. Informasi kegiatan gereja selengkapnya dapat dilihat di Instagram dan web GBI Pasko. Bagi saudara yang ingin melihat ibadah online minggu-minggu sebelumnya dapat melihatnya di YouTube GBI Pasko 39. Jangan lupa untuk klik subscribe channel ini untuk mendukung dan membuat pelayanan online GBI Pasir Koja 39 Bandung lebih luas lagi. Dan nyalakan loncengnya untuk mendapatkan update terbaru. Sebelum kita menaikkan pujian dan penyembahan, mari kita siapkan hati kita dan berdoa terlebih dahulu. Bapa Surgawi, di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Tuhan Yesus untuk kekuatan kesehatan yang Tuhan anugerahkan bagi kami. Kami juga bersyukur Tuhan kalau sebentar kami beribadah, kami berdoa, biar Engkau hadir di tengah-tengah peribadahan kami Tuhan. Berkati pelayan-pelayan Tuhan yang melayani, kiranya Tuhan Yesus pengurapan hikmat daripada Engkau turun atas mereka. Berkati juga Tuhan Yesus hamba Tuhan yang menyampaikan firman Tuhan. Kiranya firman Tuhan yang ditaburkan pada hari ini boleh menjadi rema, boleh menjadi berkat menguatkan kami untuk boleh semakin giat mengikut Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati dari awal, pertengahan, bahkan akhirnya. Biarlah Engkau Tuhan Yesus yang ditinggikan dan dimuliakan. Kami mengucap syukur dan berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara, mari bersama-sama kita mau bangkit berdiri. Kita mau nyatakan bahwa Dia Allah yang besar, Dia Allah yang layak kita puji. Yesus Tuhan kita, haleluya. Mari bersama nyatakan, Yesuslah Tuhan dalam
Raja perkasa. Mari kita mau ceritakan kepada setiap orang. Kita mau ceritakan kasih-Nya, kita mau ceritakan kuasa dan kehebatan Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Sebab dia Tuhan maha besar dan sangat terpuji. Sebab Tuhan maha besar dan sangat terpuji. Dia lebih dahsyat dari segala alam. Sebab Tuhan maha besar dan sangat terpuji. Kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Sebab Tuhan maha besar dan sangat terpuji. Dia lebih dahsyat dari segala alam. Sebab Tuhan maha besar. Sebab Tuhan maha besar dan sangat terpuji. Kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Mari ceritakan kemuliaan-Nya Tuhan di antara segala bangsa. Ceritakanlah kemuliaan-Nya di antara segala bangsa dan perbuatan-Nya yang sungguh ajaib di antara suku bangsa. Lebih dahsyat lagi, kita mau ceritakan kemuliaan Tuhan Yesus. Kita mau ceritakan kasih Tuhan Yesus di antara setiap orang yang belum mengenal Dia, Yesus Tuhan. Yes, kemuliaan-Nya di antara segala bangsa dan perbuatan-Nya yang sungguh ajaib di antara suku bangsa. Sebab Tuhan maha besar, Tuhan maha besar dan sangat terpuji. Dia lebih dahsyat dari segala alam. Sebab Tuhan maha besar, Tuhan maha besar dan sangat terpuji. Kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Mari kembali ceritakan kepada kanan kiri, Bapak Ibu Saudara, tentang kebaikan Tuhan, tentang kasih Tuhan. Ceritakanlah kemuliaan-Nya di antara segala bangsa dan perbuatan-Nya yang sungguh ajaib di antara suku bangsa. Mari nyatakan, sebab Tuhan maha besar dan sangat terpuji. Dia lebih dahsyat dari segala alam. Sebab Tuhan maha besar dan sangat terpuji. Kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Sebab Tuhan maha besar dan sangat terpuji. Hanya Dia yang dipuji, disembah, Yesus Tuhan. Amin. Sebab Tuhan maha besar dan sangat terpuji. Kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Sebab Tuhan maha besar dan sangat terpuji. Dia lebih dahsyat dari segala alam. Sebab Tuhan maha besar.
Pagi hari ini Tuhan, kami menyatakan bahwa kami rindu Tuhan. Engkau berikan kami hati yang mengasihi setiap jiwa-jiwa yang belum mengenal Engkau Tuhan. Ini kami Tuhan, pakai kami untuk menjadi alat-Mu Tuhan. Berikan ku hati seperti hati-Mu yang penuh dengan belas kasihan. Berikan ku mata seperti mata-Mu memandang tua yang di sekelilingku. Berikan ku tangan-Mu untuk melakukan tugas-Mu. Berikan ku kaki-Mu melangkah
Aduh, Shalom, Jemaat Gereja Bethel Indonesia, Pasir Koja nomor 39, Bandung. Pagi hari yang penuh dengan berkat ini, kita akan memasuki minggu yang terakhir, 31 Oktober tahun 2021. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari saya mengajak kita sekalian untuk berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang penuh dengan berkat, kami bersyukur Tuhan, sampai pada puncak bulan Oktober ini, kami berada di dalam anugerah-Mu yang begitu luar biasa. Kami mensyukuri anugerah ini Tuhan. Engkau telah menolong kami, menjaga kami, melindungi kami, sehingga kami akan memasuki bulan yang ke-11 besok. Terpujilah Engkau ya Tuhan, urapi firman-Mu, urapi hamba-Mu yang anugerah Engkau berikan itu, dan itu sebabnya biarlah firman-Mu pada pagi hari ini akan memberikan dampak yang positif di dalam kekristenan, terutama di dalam penginjilan, di dalam anugerah, berkat, dan kasih karunia dari Tuhan kami Yesus Kristus. Kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Tema kita sepanjang minggu ini, Bapak Ibu Saudara, adalah misi bagi dunia. Dalam bulan Oktober ini kita telah mendengarkan firman Tuhan yang berkaitan langsung dengan penginjilan atau misi. Dan pada minggu yang terakhir ini, temanya adalah misi bagi dunia. Saya mengajak Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kita membaca kitab Injil Matius, pasal yang ke-28, ayat 16 sampai dengan ayat yang ke-20. Perikopnya berbunyi, perintah untuk memberitakan Injil. Ayat 16, dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. 17, ketika melihat dia mereka menyembahnya. Tetapi beberapa orang ragu-ragu. Ayat 18, Yesus mendekati mereka dan berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Ayat 19, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Ayat yang ke-20, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Kita membaca juga dalam Kisah Para Rasul pasal 1 ayat yang ke-8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu menjadi saksiku di Yerusalem, Yudea, Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Dan juga terdapat di dalam Kisah Para Rasul pasal 13 ayat yang ke-47 dan ayat yang ke-48. Sebab inilah yang diperintahkan kepada kami. Aku telah menentukan engkau menjadi terang bagi bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, supaya engkau membawa keselamatan sampai ke ujung bumi. Ayat 48, mendengar itu bergembiralah semua orang yang tidak mengenal Allah, dan mereka memuliakan firman Tuhan, dan semua orang yang ditentukan Allah untuk hidup yang kekal menjadi percaya. Di dalam bahasa Yunaninya disebutkan keruson eu angelion, atau beritakanlah Injil. Dan ini merupakan sebuah pesan ilahi yang sangat luar biasa, Bapak Ibu Saudara sekalian. Misi bagi dunia tidak berarti bahwa kita yang ada di Indonesia tidak bisa memberitakan Injil ke negara-negara lain. Bagi saudara-saudara yang berada di negara-negara lain, saudara mungkin pergi ke luar negeri, mungkin saudara pergi ke beberapa negara di Asia, Afrika, Eropa, bahkan Amerika dan Australia. Kesempatan saudara memberitakan Injil di sana. Karena itu Bapak Ibu Saudara sekalian, Injil ini harus disampaikan kepada seluruh dunia, dimanapun manusia itu berada. Injil yang membumi.
Dan pada hak klimaksnya, orang Kristen diutus untuk melakukan misi bagi dunia atau bangsa-bangsa di bumi. Sebab Tuhan menghendaki segala suku, bahasa, kaum dan bangsa diselamatkan dan beroleh pengenalan akan Allah. Wahyu 5 ayat 9. Tuhan menetapkan orang-orang percaya untuk menjadi garam dan terang bagi bangsa-bangsa supaya keselamatan itu sampai ke ujung bumi. Seperti yang kita baca tadi di dalam Kisah Para Rasul 13 ayat 47. Ini juga sebagai ayat yang sangat perlu kita renungkan, bahwa keselamatan itu bukan hanya diperuntukkan bagi orang-orang Israel. Yesus tidak datang ke dalam dunia ini hanya untuk menyelamatkan orang Israel, tapi Yesus datang ke dalam dunia ini untuk menyelamatkan semua bangsa di dunia, semua suku bangsa, semua etnis, semua komunitas, semua kelompok-kelompok keluarga dimanapun mereka berada. Inilah pesan-pesan kita di minggu yang terakhir ini, ya. Misi bagi dunia. Apa yang kita bisa pelajari dari pembacaan kita tadi ini, Bapak Ibu Saudara sekalian? Kita ketahui menjelang Yesus naik ke sorga, Dia meninggalkan sebuah amanat, Great Commission, amanat agung, yaitu pergi, jadikan semua bangsa muridku. Pergi, ini poin yang pertama. Beritakanlah Injil kepada segala bangsa. Di dalam Roma 15 ayat 15 sampai dengan ayat yang ke-17. Tuhan mengharapkan agar kita pergi memberitakan Injil kepada segala bangsa. Panta te etne. Panta te etne artinya kepada setiap suku. Setiap suku bangsa tentunya. Suku Jawa, suku Sunda, suku Batak, suku Nias, Bali, suku Betawi, dan berbagai macam suku yang ada di Indonesia maupun yang ada di seantero dunia ini. Ini adalah tugas mulia yang Tuhan Yesus berikan semenjak Dia naik ke sorga. Karena ini adalah pesan-pesan yang tidak bisa kita lupakan, bahkan tidak bisa kita tinggal biarkan begitu saja, tapi kita harus lakukan, kita harus kerjakan. Tidak semua kita bisa pergi ke luar negeri, tapi kesempatan-kesempatan yang indah ini menyatakan bahwa bangsa-bangsa lain pun ada yang datang ke Indonesia. Mungkin kita bisa memberitakan Injil ketika orang Amerika, ketika orang Yahudi, bahkan orang Israel, ketika orang-orang dari Eropa datang ke negeri ini. Dengan keterbatasan bahasa tentunya, tidak berarti kita tidak bisa memberitakan Injil, Bapak Ibu. Ini tentunya beritakan Injil kepada segala bangsa. Artinya apa? Tidak bisa dibatasi. Injil tidak dibatasi oleh sebuah negara. Injil tidak dibatasi oleh sebuah budaya. Injil tidak dibatasi oleh agama apapun juga. Tapi Injil harus diberitakan supaya nama Yesus dipuji dan dipermuliakan. Inilah pesan-pesan ini, saudara. Yaitu bahwa aku boleh menjadi pelayan Kristus, kata Rasul Paulus. Bagi bangsa-bangsa bukan Yahudi dalam pelayanan pemberitaan Injil Allah. Supaya bangsa-bangsa bukan Yahudi dapat diterima oleh Allah sebagai persembahan yang berkenan kepadanya yang disucikan oleh Roh Kudus. Roma 15 ayat 16. Artinya, Rasul Paulus juga adalah seorang rasul yang diutus kepada bangsa-bangsa di luar Yahudi. Dan tentu saja ini sangat penting buat kita kerjakan, Bapak Ibu Saudara sekalian. Ketika saya berada di Amsterdam, ketika saya berada di Israel, ketika saya berada di tanah Palestina, ketika saya berada di Australia, saya memberitakan kabar baik ini kepada mereka, terutama yang belum bertobat dan percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Inilah penginjilan bagi dunia. Saya tidak berkata bahwa saudara belum ke negara-negara lain untuk memberitakan Injil. Tapi kalau saudara dikasih kesempatan oleh Tuhan, dan jangan menutup kesempatan itu. Saudara tidak bisa mengatakan, saya nggak bisa bahasa, saya nggak punya uang, saya terbatas. Betul, kita terbatas. Tapi Allah kita adalah Allah yang tidak terbatas. Luar biasa, tuh, saudara. Firman Allah ini berlaku untuk kita sekalian. Sehingga
Pesan-pesan Tuhan ini tidak terbatas hanya buat pendeta, tidak terbatas buat pekerja-pekerja, tidak terbatas buat majelis, tapi semua kita, umat Kristen, orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Kita punya hak dan wajib melakukan itu, saudara, untuk memberitakan kabar baik kepada semua bangsa. Saya tidak tahu, mungkin besok lusa, mungkin setelah pandemi, saudara pergi ke negara-negara lain. Ayo beritakan Injil ke sana. Jadi pesan ini buat saudara ketika saudara berangkat ke sana. Misi bagi dunia. Dan poin yang kedua dari pelajaran kita pada pagi hari ini, memuridkan orang-orang yang telah percaya dari setiap suku bangsa. Tadi kita sudah baca Matius 28 ayat 19. Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Ini pesan yang indah dan luar biasa tentunya. Gereja perlu mengembangkan pola pemuridan, dan khususnya terhadap suku-suku, supaya mereka bisa lebih efektif untuk dapat menjangkau suku-suku mereka sendiri. Bagi saudara yang orang dari Sumatera Utara barangkali, saudara bisa pergi ke suku Batak untuk menyampaikan berita kepada orang-orang di tanah Batak. Saudara yang berasal dari Papua, saudara bisa memberitakan Injil kepada orang-orang Papua. Saudara yang berasal dari Jawa, saudara bisa memberitakan Injil kepada orang-orang Jawa. Jadi kepada seluruh suku bangsa. Karena ini adalah mandat ilahi yang diberikan oleh Allah kepada saudara sekalian. Kita perlu membentuk pemuridan. Gereja wajib membuat pemuridan di dalam gereja. Sehingga jemaat yang kita layani, saudara, bukan hanya percaya, bukan hanya bertobat, bukan hanya memberitakan Injil, tapi sebelum mereka melakukan tugas-tugas tersebut, kita perlu mendisiplinkan mereka. Kita perlu melayani mereka dengan baik. Dan terlebih lagi Bapak Ibu Saudara, mereka bukan hanya sekedar menjadi jemaat. Karena dikatakan tadi dalam Matius 28 ayat 19, jadikanlah semua bangsa murid. Bukan hanya orang Kristen, tapi menjadikan semua orang menjadi murid Kristus. Dan gereja perlu melakukan ini. Oleh sebab itu sepanjang bulan Oktober, dalam bulan misi Gereja Bethel Indonesia, berbagai pelayanan misi, berbagai konferensi misi, berbagai gerakan-gerakan misi, ataupun seminar-seminar tentang misi dilakukan oleh Gereja Bethel Indonesia untuk menggerakkan seluruh jemaat GBI untuk memberitakan Injil. Karena ini adalah salah satu tugas bapak-bapak gereja kita, agar supaya jemaat Gereja Bethel Indonesia pergi dan memberitakan Injil dalam satu tema proto eklesia. Ya, di situ dikatakan I will build my church. Dan terdapat di dalam Matius 16 ayat 18. Aku akan mendirikan gerejaku. Aku akan mendirikan jemaatku. Ketika Tuhan Yesus berkata kepada Petrus, di atas batu karang ini, aku akan mendirikan jemaatku. Allah mau tidak akan meruntuhkannya. Karena didirikan di atas batu karang yang teguh, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Dan discipleship ini sangat penting. Mengapa pemuridan itu menjadi penting? Kita perlu lakukan pelatihan program pemuridan dan membuat kersel-kersel kita murid-murid yang tentu dilengkapi dengan firman Tuhan yang penuh dengan berkat. Lalu mengirim para peserta untuk memberitakan Injil, saudara. Ya, ketika orang sudah dimuridkan, saudara, dia tidak hanya tinggal diam, tidak boleh hanya duduk di gereja, tidak boleh hanya tinggal dalam comfort zone, zona kenyamanan. Tapi Tuhan mau kita pergi dan beritakan kabar baik kepada semua bangsa. Itulah pentingnya discipleship, saudara. Poin yang kedua, gereja lokal melatih jemaat dalam kelompok-kelompok selnya, agar supaya kelompok-kelompok sel ini menjadi daya gerak gereja untuk memberitakan Injil dimanapun engkau berdiam saat ini. Ini pentingnya, saudara, discipleship. Jadi kita tidak hanya sekedar menjadi orang Kristen saja, tapi kita juga menjadi hamba-hamba Tuhan, menjadi pelayan-pelayan Tuhan yang qualified, yang punya kemampuan untuk memberitakan Injil
oleh karena urapan dari Roh Kudus. Injili, baptislah mereka, ajarlah mereka, dan pergilah. Ini caption menyatakan seperti demikian. Saudara bisa lihat jalannya caption tersebut, saudara. Ya, orang menjadi pra-Kristen yang baru bertobat dan terima Yesus disebut pra-Kristen, petobat baru, Bapak Ibu Saudara sekalian. Jadi ini perlu penjangkauan dengan penginjilan. Ya, murid yang bertumbuh dan melayani. Lalu kemudian kita melakukan pembinaan dan perlengkapan yang baik kepada jemaat. Lalu kita mengadakan pengutusan dan pelipat gandaan. Murid yang bermisi. Karena itu baptislah, ajarlah, dan pergilah. Inilah program pemuridan. Jadi kalau Bapak Ibu mau belajar ini, tentu GBI Pasir Koja dengan kersel-kersel yang ada dapat melatih saudara sebelum kita pergi memberitakan Injil, supaya nama Kristus dimuliakan di dalam kehidupan saudara. Dan poin yang terakhir dari misi bagi dunia ini adalah Tuhan mengaruniakan kuasa Roh Kudus untuk memperlengkapi jemaat dalam melakukan penginjilan. Ya, ini poin yang ketiga. Di dalam Kisah Rasul pasal 1 ayat 8 yang kita sudah baca tadi Bapak Ibu. You will receive power when the Holy Spirit comes on you, and you will be witnesses my name in Jerusalem, in all Judea, Samaria, and the end of the age. Sampai ke ujung bumi, saudara. Roma 8 ayat 26 sampai 28, kalau saudara baca di sana dikatakan, Allah turut bekerja di dalam seluruh pelayanan kita. Allah tidak tinggal diam. Roh Kudus yang ada di dalam saudara adalah jaminan bahwa Allah tidak membiarkan saudara berjalan sendiri. Kuasa Roh Kudus membuat pemberitaan Injil menjadi sangat efektif. Mintalah Roh Kudus untuk memberi keberanian dalam memberitakan firman Tuhan. Kisah Para Rasul pasal 4 ayat yang ke-31. Karena itu Bapak Ibu, mungkin saudara terbatas. Sekali lagi, bahasa kita terbatas. Bagaimana saya bisa memberitakan Injil kepada orang-orang yang bukan bahasa Indonesia? Mungkin bahasa daerah kita juga tidak mengerti, saudara. Ya, dimanapun saudara ditempatkan di dunia ini, saudara, bisa saja di berbagai benua yang ada di dunia ini. Tapi pemberitaan Injil sama, saudara. Ya, dan nama Yesus dipermuliakan. Roh Kudus adalah roh kesaksian. Karena itu kita patut melakukannya dengan penuh anugerah dan berkat dari Allah sendiri. Kisah Para Rasul 4 ayat 31 berbunyi, dan ketika mereka sedang berdoa, goyanglah tempat mereka berkumpul itu, dan mereka penuh dengan Roh Kudus. Ini hal yang perlu kita lakukan. Lalu mereka memberitakan firman Allah dengan berani. Jadi keberanian memberitakan firman Allah itu bukan muncul karena kita nekat. Bukan muncul karena kita kuat. Bukan muncul karena kita gagah. Kekuatan Roh Kudus di dalam bahasa Yunani disebutkan paresias. Artinya kekuatan, kemampuan yang bukan dari manusia, tapi karena kuasa dari Roh Kudus. Genaios adalah kuasa, keberanian yang muncul karena mungkin kita punya kekuatan lain. Mungkin karena kita olahraga, mungkin karena kita berbadan besar. Itu kekuatan manusia. Tapi kalau karena kekuatan Roh Kudus, itu luar biasa, paresias. Sehingga saudara bisa melakukan penginjilan. Kalau orang itu bertobat bukan karena kita hebat, bukan karena kita berkuasa, bukan karena kita bisa dengan kemampuan berbahasa kita, tapi karena kekuatan dari Roh Kudus. Di keberanian itu muncul, saudara. Saudara tidak pernah akan berdiam diri. Saudara tidak pernah akan berleha-leha saja, santai jadi jemaat. Tidak, saudara. Tapi kita boleh membuka mulut kita. Firman Allah pada bagian lain mengatakan, kalau kamu tidak mau membuka mulut, maka batu-batu itu akan bisa berbicara. Tuhan mau saudara berbicara. Tuhan mau saudara menjadi batu yang hidup.
sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Dimanapun engkau berada, di negara manapun engkau pergi nantinya. Oh, ini kesempatan yang indah dan luar biasa. Ketika saya ada di Australia, saudara, saya bisa bicara kepada orang aborigin. Saya bisa berbicara kepada orang Australia. Saya bisa bicara kepada orang-orang yang ketagihan, terikat dengan kuasa kegelapan, narkoba di Sydney, Australia. Apakah mereka kemudian menjadi bertanya-tanya tentang kebenaran itu? Betul. Kita bisa berdiskusi dengan baik. Dan yang luar biasa, saudara, diskusi itu tidak berlangsung 1 hari, tidak berlangsung 2 hari, tapi beberapa hari kemudian mereka percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Kelompok-kelompok ini sekarang menjadi hamba-hamba Tuhan yang luar biasa. Ketika saya kembali ke tempat di mana saya menginjil di situ, saudara, ini mayoritas orang-orang yang narkoba, dikabra mata, saudara. Dan mereka percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Bukan karena saya hebat, tetapi karena Kristus yang ada di dalam saudara itu hebat dan luar biasa. Dengan kuasa Roh Kudus itulah, maka saudara pasti akan dapat melakukan segala perkara bagi hormat dan kemuliaan namanya. Dan Tuhan Yesus memberkati saudara. Tuhan Yesus menolong saudara. Sekarang ini, ketika engkau mau mengatakan, saya mau memberitakan Injil, maka kemampuan dari kuasa Roh Kudus akan turun ke dalam hidup saudara. Dan saudara dapat melakukannya bagi hormat kemuliaan nama Tuhan kita, Yesus Kristus. Amin, saudara. Kita perlu menanggapi firman Allah ini, sehingga nama Tuhan dimuliakan. Tuhan memberkati saudara sekalian. Amin. Mari kita berdoa. Bapa yang luar biasa, kami mengucap syukur Tuhan. Biarlah firman-Mu yang telah hamba-Mu sampaikan pada pagi ini boleh menjadi dorongan iman kami untuk mampu melakukan pemberitaan Injil kepada orang-orang di sekitar kami, kepada bangsa-bangsa di dunia ini, Tuhan. Kami tahu Injil bukan hanya datang untuk keluarga, bukan hanya datang untuk suku-suku tertentu, bukan hanya datang untuk orang Kristen, tapi Injil itu harus diberitakan kepada semua orang yang ada di dunia ini. Terpujilah nama-Mu di dalam kuasa kasih-Mu itu. Kami mengucap syukur pagi hari ini. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, kita telah mendengarkan firman Tuhan. Kiranya firman Tuhan yang telah kita dengarkan boleh menjadi berkat dan rema dalam kehidupan kita. Kiranya Roh Kudus memampukan saudara untuk melakukan firman Tuhan yang sudah kita terima pada hari ini. Bagi saudara yang mempunyai beban doa dan ingin didoakan, silahkan menghubungi nomor di bawah ini. Sekarang mari kita masuk dalam doa syafaat. Tuhan Yesus, kami berdoa untuk firman Tuhan yang sudah ditaburkan oleh hamba-Mu Pak Yance. Kami berdoa Tuhan Yesus supaya firman-Mu menjadi rema, menjadi berkat bagi seluruh umat-umat-Mu. Umat-umat-Mu terus dimotivasi untuk memberitakan Injil. Kami berdoa berkati hamba-Mu Pak Yance, berkati Tuhan seluruh pelayanannya, penggembalaannya, bahkan segala tugas dan tanggung jawabnya Tuhan yang mengurapi sehingga nama Tuhan dimuliakan dan gereja Tuhan terberkati dan seluruh jiwa-jiwa boleh terberkati. Kami juga berdoa Tuhan Yesus untuk gereja-gereja yang ada di seluruh Indonesia ini. Kami berdoa kiranya Engkau memberkati gereja-gereja Tuhan, supaya gereja-gereja Tuhan boleh bertumbuh secara kualitas, semakin takut Tuhan, semakin mengasihi Tuhan, semakin menjangkau jiwa-jiwa, dan boleh juga bertumbuh secara kuantitas di mana banyak jiwa-jiwa yang diselamatkan melalui kehadiran gereja-Mu yang ada di bangsa kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa untuk gereja GBI Pasko Tuhan. Berkati gereja-Mu Tuhan Yesus, berkati hamba-hamba Tuhan, berkati pelayan dan seluruh umat-umat-Mu. Kiranya semuanya dalam perlindungan, dalam pertolongan pemeliharaan Tuhan. Kalau ada umat-umat-Mu yang bergumul perekonomian, kami berdoa Tuhan buka jalan. Kalau ada yang bergumul soal sakit penyakit, kami berdoa Tuhan beri kesembuhan. Kalau bergumul dalam rumah tangga, Tuhan berikan pemulihan dan jalan keluar. Terima kasih Tuhan, kami juga bersyukur sampai sejauh ini Tuhan menolong umat-umat-Mu yang ada di GBI Pasko Tuhan. Kami berdoa Tuhan Yesus, apa yang diusahakan, dikerjakan oleh semua
semua umat-umat-Mu. Kiranya Tuhan tolong sehingga boleh berhasil, sehingga boleh Tuhan Yesus memperoleh keberuntungan dan nama Tuhan dimuliakan. Kami juga berdoa Tuhan Yesus untuk tenaga kesehatan yang ada di GBI Pasir Koja. Kami berdoa Tuhan mengurapi tangan mereka. Kami berdoa Tuhan memberi hikmat bagi mereka, sehingga pelayanan mereka di GBI Pasir Koja Tuhan boleh menolong umat-umat-Mu, khususnya di masa pandemi ini Tuhan, melalui keberadaan para dokter Tuhan. Banyak umat-umat-Mu jiwa-jiwa khususnya mereka yang kena COVID boleh terberkati Tuhan Yesus. Sekali lagi berkati para dokter, Tuhan melindungi, Tuhan menjaga baik kehidupan mereka maupun rumah tangga keluarga mereka. Kami juga berdoa Tuhan Yesus untuk bangsa kami, untuk negara kami, untuk pemimpin kami. Tuhan yang memberkati bangsa kami sehingga terjadi pemulihan dalam perekonomian, sehingga terjadi pemulihan Tuhan Yesus dalam keuangan. Kami berdoa berkati pemerintah kami Tuhan, beri hikmat untuk mengelola bangsa kami sehingga bangsa kami boleh keluar dari krisis, boleh keluar dari persoalan yang ada di bangsa ini, khususnya Tuhan Yesus menang menghadapi COVID-19. Terima kasih Tuhan, beri hikmat, beri kebijaksanaan bagi pemimpin kami Tuhan, sehingga setiap keputusan tindakan mereka boleh mensejahterakan seluruh masyarakat yang ada di bangsa ini. Terima kasih Tuhan, sekali lagi berkati bangsa kami, berkati pemimpin kami mulai dari pusat hingga di daerah, sehingga RT RW kami berdoa supaya Tuhan yang menolong, Tuhan yang campur tangan, sehingga roda pemerintahan bangsa kami boleh berjalan dengan baik dan nama Tuhan dimuliakan. Kami juga mengucap syukur untuk penyelenggaraan vaksin Tuhan Yesus yang sudah hampir menyeluruh di seluruh bangsa Indonesia. Kami berdoa Tuhan Yesus melalui penyelenggaraan vaksin ini seluruh masyarakat Indonesia boleh tercipta imun yang kuat Tuhan Yesus, sehingga COVID tidak meluas lagi, sehingga COVID tidak menyebar lagi, sehingga bangsa kami makin kuat, makin sehat dan mengalami pemulihan ke depan dalam perekonomian. Terima kasih Tuhan Yesus, seluruh doa kami ini kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus, dan kami percaya Engkau sanggup menjawab lebih daripada yang kami doakan. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara jemaat yang diberkati Tuhan, sebelum kita mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini, saya mau mengajak kita sekalian bangkit berdiri bersama-sama untuk menerima doa berkat. Angkat tangan saudara dan mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk tanggal 31 Oktober ini. Berkati seluruh jemaat Gereja Bethel Indonesia yang mendengar firman-Mu, yang beribadah lewat online ini, dimanapun mereka berada. Biarlah kemuliaan sorgawi memberkati kehidupan mereka, keluarga mereka, pekerjaan, usaha, dan kehidupan mereka sekalian. Terima kasih Tuhan, kami boleh menjadi alat kemuliaan Tuhan untuk memberitakan Injil. Tuhan memberkati dan melindungi engkau sekalian. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia-Nya. Tuhan menghadapkan wajah-Nya dan memberikan kepada engkau sekalian damai sejahtera. Kekasih-kekasih Allah, jemaat yang diberkati Tuhan, biarlah kasih karunia dari Allah Bapa di sorga, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Allah yang kudus menyertai, memberkati saudara sekalian pagi hari ini dan terus kekal sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Sama-sama kita katakan, amin.